kalau misalnya anggapan saudara-saudara saya Yesus sebagai utusan, ya sebagai utusan kemudian sudah bisa memberikan kehidupan yang kekal, ya mengapa saya tidak menjadikan dia Tuhan? Kalaupun ada mungkin satu oknum yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, ya saya pasti akan menuhankan dia. Tetapi sampai saat ini ya tidak ada ya yang dapat menyamai seperti yang Yesus telah lakukan dan akan lakukan, terutama di akhir zaman. Ya, dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Jadi ini bukan mungkin ya, inilah menjadi jaminan bagi kami orang Kristen. Ya, bagi kami Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia juga sudah menyatakannya melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalaupun mungkin saudara-saudara Muslim hanya menganggap dia sebagai nabi, sebagai utusan, ya fine-fine saja. Karena bagi kami dia bukan cuma sekedar utusan atau sebagai nabi, tetapi lebih dari itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang nabi atau seorang utusan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terkait dengan konsep yang saudara saya sampaikan, Yesus punya sisi ketuhanan dan punya sisi kemanusiaan. Sayang sekali pencipta langit dan bumi yang maha besar itu tidak punya sisi kemanusiaan. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Itu diterangkan kemudian di dalam cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Keluaran 33:20, bahkan di dalam kitab saudara ya Yohanes 4 nomor 12 pun dikatakan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Nah, lalu kemudian saya ingin mengatakan begini. Di dalam tradisi Islam, orang yang pernah dekat dengan Allah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya dekat secara kalbu, hati, tetapi pernah dekat secara kedekatan fisiknya Nabi Muhammad SAW dengan cahaya Allah. Siti Aisyah istrinya pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hal tara rabbat? Apakah engkau melihat Tuhan Allah ketika engkau menerima perintah salat, ketika engkau Isra Mi'raj?" Apa jawab Rasulullah? Nurun ala nuran annar Allah. Allah itu cahaya di atas cahaya, terang sekali. Artinya Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Itu jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa menerima Torah itu diceritakan 40 hari 40 malam. Turun Taurat lengkap di pengajaran Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Al-Quran diwahyukan 23 tahun baru kemudian sempurna Quran itu. Lalu Musa berkata dalam Al-Quran, "Rabbi arini anzur ilai, wahai Tuhanku, aku beriman kamu itu ada. Aku beriman percaya bahwa kamu itu wujud. Aku yakin engkau itu ada. Tidak mungkin engkau itu tidak ada. Tapi izinkan aku ya Allah. Aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana sih?" Lalu kemudian Allah menjawab karena dia tidak mau mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Lantarani. Nah, di sini ketika Allah mengatakan lantarani, Allah menggunakan kata lan. Lah dengan nun artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah kata Allah. Lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku. Wahai Nabi Musa. Namun kemudian cerita ini di dalam kitabnya orang Yahudi juga di Islam ada. Allah tidak ingin mengecewakan Nabi Musa. Setelah kagum-kagum selama dia di bukit Sinai ya, Tur Sinai ya, menerima selama 40 hari lamanya. Nabi Musa itu kemudian penasaran. Kayak mana ceritanya Allah ini? Kayak mana wujudnya Tuhan ini? Pengen tahu aku rasanya. Tapi Allah mengatakan lantarani. Lihatlah batu-batu itu. Apa yang terjadi terhadap batu-batu yang ada di gunung itu? Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal
Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung batu itu. Lihat, tengok, hai Nabi Musa. Mereka bisa menampung apapun. Mereka bisa menumpukan batu atau apapun yang ada di atasnya. Tapi ketahuilah Nabi Musa, gunung-gunung batu itu tidak akan mampu menampung kedatanganku, kata Allah. Gunung itu akan binasa, apalagi engkau. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru berniat datang. Belum juga datang, baru punya niat. Oke, kata Allah. Ja'aluhu dakka. Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Waharra Musa sa'ifa. Pingsan dia. Lalu seketika dia tersadar dari pingsannya, dia mengucapkan, amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti fakta di lapangan, nabi-nabi tidak pernah melihat Allah. Yesus pun tidak pernah melihat Allah. Di dalam kitab saudara, jelas itu salah terjemah. Di Yohanes 1 nomor 18. Bukan menyatakan, tetapi mentafsirkan, menerangkan. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tetapi anak yang di pangkuannya menerangkan, menjelaskan, menguraikan Allah itu seperti apa. Maka ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia terangkan Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, kata Yesus. Barang siapa melihat aku, sama melihat Allah, sama melihat Bapa, karena Bapa itu nggak bisa dilihat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat? Kenapa esensi yang maha besar itu tidak bisa dilihat? Itu disebabkan karena Allah itu maha besar. Allah itu akbar. Akbar adalah sighah mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas. Maha besar dia. Gak bisa digambarkan dengan apapun. Nah, saya terangkan sedikit, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat? Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menjadi makhluk, apalagi menjadi bayi. Kenapa? Karena perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kita ini, itu dikatakan oleh Allah sabu asidada, 7 lapis langit yang kokoh. Langit pertama ini, Pak, alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa, yang menciptakan langit bersusun, kata Allah. Langit pertama kita ini adalah susunan pertama. Kata Nabi kami, perumpamaan bumi yang kalian tinggal dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang ke padang pasir. Jadi tidak akan ada pernah melihat ujung langit, dan kita tidak akan pernah bisa memantau mana langit yang sesungguhnya di atas kepala kita ini. Kita ini sangat kecil. Kita ini sangat kecil, dan itu terbukti secara fakta. Sudah miliaran manusia kemudian yang pernah hidup di atas muka bumi, tapi belum pernah ada yang bisa menentukan ujung langit itu. Ini lapisan pertama. Lapisan pertama, Pak, menurut pandangan daripada apa yang diajarkan oleh Islam, langit pertama, bumi baginya hanya ibarat koin, ibarat kelereng yang dilemparkan kemudian di padang pasir. Bumi bagi langit pertama itu hanya ibarat kelereng. Nah, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, digabungkan antara bumi dengan langit lapisan pertama, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, digabungkan antara bumi dengan langit lapisan pertama, menurut langit kedua, itu ibaratkan kelereng. Begitu seterusnya. Langit ketiga, memandang langit kedua, langit pertama, dan juga bumi digabungkan menjadi satu. Bagi langit ketiga, ketiga benda tadi hanya ibarat kelereng di tengah padang pasir yang luas. Begitu seterusnya sampai kepada langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh, langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, langit keempat, langit ketiga, langit kedua, langit pertama, dan bumi digabungkan menjadi satu. Menurut langit ketujuh hanya sebesar kelereng. Ini belum berbicara mengenai Allah. Ini baru ciptaannya. Ini baru penciptaannya.
Kemudian di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Besarnya adalah bila digabungkan bumi beserta langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, lima, dan enam, dan tujuh digabungkan. Kemudian bagi Sidratul Muntaha, langit ketujuh sampai ke bumi hanya seperti kelereng, seperti koin di padang pasir. Di atas Sidratul Muntaha apalagi yang ada? Wow, jauh lebih besar, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang tadi digabungkan, kata Allah, wa kana arsyu 'alal ma, singgasana tahta Allah di atas arsy, di atas air. Nah, apakah singgasana ini? Apakah tempat duduknya Allah? Bukan. Apakah kursi ini tempat duduknya Allah? Bukan. Di atas langit ketujuh yang memandang langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1, bumi hanya sebesar kelereng. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, memandang ke 8 makhluk yang ada di bawahnya hanya sebesar kelereng. Di atasnya lagi ada tahta Allah, ada arsy Allah. Dan arsy Allah ini ketika memandang Sidratul Muntaha, langit ketujuh, dan seterusnya sampai ke bumi, digabungkan menjadi satu. Sidratul Muntaha itu bagi tahta Allah hanya sebesar koin kecil di padang pasir. Lalu di tahta Allah itu adalah tempat pijakan kaki Allah. Kemahakuasaan Allah berpijak pada tahta tersebut. Belum duduk dia. Tempat tahta, tempat kakinya berpijak. Kaki dalam arti laisa kamitslihi syai', tidak bisa digambarkan dengan kaki-kaki makhluk. Ini tahta yang ada di atas arsy, memandang Sidratul Muntaha dan ketujuh lapisan langit dan bumi, itu hanya sebesar koin, Pak. Sebesar koin. Lalu kemudian ada sekelompok orang memahami pencipta yang begitu maha besar lahir di kandang binatang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa ini bisa dibenarkan dengan akal sehat? Tentu tidak. Jadi alam bumi kita ini kecilnya minta ampun. Langit ketujuh oleh tahta Allah. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memandang ke bawah. Langit ketujuh, langit ke-6 sampai ke bumi, memandangnya hanya laksana koin di padang pasir yang luas. Lalu di atasnya ada arsy. Di atas arsy itu ada tahta Allah. Itu hanya pijakan kaki. Hanya kresek. Itu pun hanya sebelah kaki. Tapi itu kaki tidak digambarkan seperti makhluk. Karena Allah itu, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Subhanallah. Lalu kemudian ada kita mengimani Tuhan pencipta yang langit yang maha besar ini dinetein sama ibu, masuk ke dalam rahim, habis itu ditampar, habis itu ditombak, habis itu dikubur, bangkit menjadi Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan saudara saya, Bang Ferry, bahwa Allah itu maha besar sebagaimana yang diterangkan dalam kitabnya orang-orang para nabi, Yahudi dan Islam. Allah maha besar itu bukan kaleng-kaleng. Bukan seperti yang kita bayangkan maha besarnya dia menjadi manusia. Nauzubillah tsumma. Jadi jauh cakupan tentang konsep tauhid dengan konsep Kristen dalam hal bertuhan itu jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Makanya mohon maaf, di Islam itu bagi Islam menurut Al-Qur'an, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya teman-teman Kristen itu hanya menutupi kebenaran itu, tapi mereka tidak sadar. Allah itu maha besar, Pak. Makanya Allah tuh pencipta itu tidak bisa dilihat apalagi menjadi makhluk. Makanya orang Yahudi, mohon maaf terakhir dari saya, orang Yahudi sampai hari ini ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Kristen berbicara konsep Tuhan di depan Yahudi, orang Yahudi itu nyinyir, Pak. Mereka tertawa. Tidak pernah menganggap ajaran Kristen itu sebagai bagian dari mereka. Kenapa? Karena ajaran Tuhan, ajaran tentang konsep Tuhan dalam agama Yahudi itu sama dengan konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Tidak kemudian Tuhan yang maha besar, maha dahsyat ini berubah menjadi makhluk yang begitu kecil sekali. Demikian dari saya, silakan ditambahkan atau disanggah kalau ada yang perlu untuk disanggah. Silakan, Pak. Oke, jadi ya memang Allah itu maha besar, ya, tidak bisa disejajarkan dengan makhluk. Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu maha kuasa. Oleh karena kemahakuasaan, ya bisa saja dia apa?
dia menjelma menjadi manusia, itulah kemahakuasaan Allah. Ya. Kalau berbicara tentang kemahakuasaan Allah, memang itu tidak bisa dipikirkan ya secara manusia, kita tidak bisa menjangkau seperti apa itu Allah itu. Dan kita hanya bisa lihat, saksikan melalui alam yang dia ciptakan. Ya, kita bisa melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya, termasuk manusia juga. Ya, manusia juga adalah merupakan ciptaan Allah yang sempurna. Kemudian kalau Allah itu menjelma, kenapa tidak bisa? Ya, kan kita tidak bisa mengatur Allah itu. Allah itu maha kuasa. Kita tidak bisa persepsikan Allah itu seperti pemikiran manusia, karena manusia itu punya keterbatasan. Tetapi kalau Allah itu menjelma, ya itu bisa saja kan, itu juga tertulis dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nusul menjadi manusia. Jadi kenapa dia datang ke dunia ini? Dia sebagai manusia, sebab kalau dia datang sebagai Allah, pasti tidak ada orang yang bisa memandang dia. Ya, memang Allah yang di surga itu tidak bisa dipandang oleh manusia, oleh makhluk. Makanya dia apa? Dia nusul menjadi manusia. Hanya Nusul dengan itu manusia apa, Bang Peri? kita bisa memandang dia. Bang Peri, maaf, Ya. nusul itu apa nusul? Nusul menjadi firman yang nusul menjadi manusia. Iya, Firman yang nusul menjadi itu apa? manusia. Makna dari nuzul itu apa? Ya, kalau pemahaman kami itu menjelma menjadi manusia. Di mana itu? Di mana? Di mana? Yohanes Literasinya 1 di mana? ayat Yohanes 1 Enggak, ayat nusul. 14. Nusul itu Ya, tidak. Maksud kami itu nusul itu apa? kalau saya terjemahkan sebagai menjelma menjadi manusia. Oke. Nah, ente sementara ya, Bang Peri ini aneh ya. Ketika Bang Peri mengambil dari literasi Islam, tetapi mengartikan sendiri. Tidak boleh seperti itu. Belajar makanya ya. Bilang aja menjelma, jangan bilang nuzul. Ya, lanjut. Oke. Jadi berbicara tentang Allah, kemahakuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pemikiran manusia yang serba terbatas. Ya. Jadi kalau seperti yang sudah digambarkan oleh Bro Suma, Allah itu maha kuasa melalui planet-planet, melalui ciptaannya dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita bisa melihat kemahakuasaan Allah. Tetapi ingat, ya, Musa pernah apa? Berbicara langsung dengan Allah. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Juga di dalam Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Keluaran 34 ayat 34 ya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Musa, ya, dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya, karena apa? Ya Allah tentunya yang mengizinkan itu terjadi. Tanpa izin Allah ya pasti tidak bisa. Karena siapa yang memandang Allah pasti akan hancur lebur. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh Musa. Musa berbicara langsung. Siapa yang memandang Allah pasti akan hancur lebur. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh Musa. Musa berbicara langsung. Kemudian kalau Anda katakan Muhammad berbicara dengan Allah, kalau saya tidak salah ya. Kalau di Al-Quran mungkin tidak ada dalilnya. Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Kecuali mungkin di hadis, tapi kalau di ayat Al-Quran, saya tidak pernah menemukan Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Demikian, brother. Baik, terima kasih Pak. Jadi ketika kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan begini terkait dengan apa yang dinuzulkan, yang diwahyukan dari langit kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah
illa wahya au min wara hijaba au yursila rasula. Ada 3 poin. Yang pertama, tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu akan berbicara langsung tanpa ada kemudian perantara. Makanya di dalam Kejadian 2 nomor 22 tadi, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 tadi, Yesus itu perantara. Bukan Allah itu sendiri, tapi dia hanya perantara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya au min wara hijab. Dan terakhir adalah au yursila rasulan. Yang pertama, Allah itu bisa berbicara langsung kepada Allah. Bisa langsung, bisa. Tetapi melalui perantara. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, melalui perantaraan wahyu. Yang kedua dari perantaraan tabir. Dan yang ketiga adalah mengutus utusan berupa malaikat. Apa wahyu itu? Seperti misalnya wahyu itu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tabir itu yang sama, wahyu itu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahyu datang di dalam mimpi Nabi Ibrahim atau Abraham. Penglihatan. Tuhan menyatakan diri melalui penglihatan, berbicara dan berkata melalui mimpi. Itulah yang disebut wahyu yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa tabir? Tabir Nabi Musa alaihissalam. Musa bukan berbicara langsung dengan Allah, tidak. Bukan. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam menyatakan diri dengan mendengarkan suara Allah. Menyatakan diri dengan menyatakan suara Allah bukan berarti Allah yang langsung datang kepadanya dan berkata, "Wahai Musa, ya Musa." Bukan. Tetapi Allah menggunakan perantaraan tabir. Makanya ada semak berduri, ada di balik pohon, ada di balik awan dan seterusnya. Tabir. Lalu kemudian malaikat yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aspek salah satunya adalah malaikat. Yesus menerima kekuatan, aspek salah satunya adalah malaikat. Diberi kekuatan. Jadi Yesus ini perantara. Nabi Musa perantara, Daud Salomo perantara, Nabi Ibrahim juga adalah perantara. Jadi kalau dikatakan Nabi Musa ketemu langsung dengan Allah, coba kita lihat. Al-Quran mengatakan tidak, seperti yang saya katakan tadi, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku langsung. Tetapi yang bicara dengan Musa ya Allah melalui perantaraan tabir. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7, ternyata yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah para malaikat. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nabi Musa menerima kemudian pewahyuan di atas gunung selama 40 hari melalui perantaraan para malaikat. Ini yang dikatakan oleh kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Nabi Musa menerima firman dari Allah melalui perantaraan para malaikat. Jadi bukan Allah langsung yang nuzul lalu menyatakan diri kepada Nabi Musa, tidak. Tapi melalui perantaraan. Makanya tadi Al-Quran menetapkan ada 3 poin. Ada 3 poin yang kemudian dilakoni oleh para nabi pada saat mereka menerima pewahyuan dari Allah Azza wa Jalla. Itu diterapkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hal ini terjadi dikarenakan itu tadi. Tidak ada kemudian manusia yang mampu melihat Allah karena kebesarannya. Jadi kalau saudara kita tadi menerangkan karena Allah itu pingin agar manusia selamat, maka dia kemudian nuzul menjadi manusia. Tidak begitu polanya. Allah dengan makhluknya itu tidak ada kemudian perantara, dalam arti kata pengetahuan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Pendengaran Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Penglihatannya tidak dibatasi oleh apapun. Maka untuk mengetahui, untuk mendengarkan, untuk menyelami apa yang terjadi di atas muka bumi ini, dia tidak perlu datang
Karena kenapa? Cakupan dari apapun yang terjadi di atas muka bumi ada di bawah cakupan pengetahuannya. Biasanya yang datang itu adalah sesuatu yang terbatas. Contoh, seorang pemimpin kantor, dinas, ya, pemimpin negara, karena ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap rakyatnya, misalnya di kabupaten atau di kecamatan, maka pemimpin tertinggi itu datang ke sana untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mempersaksikan. Karena dia ragu, maka dia harus datang. Itu sifat makhluk. Kalau pencipta langit dan bumi tidak perlu. Karena dia maha melihat, dia maha mengetahui. Makanya teman-teman terkadang mengatakan, itu kan Quranmu baru datang abad ke-7. Kitab kami lebih dulu. Sangat disayangkan, kitab kami datang di abad ke-7, tapi ini wahyu dari yang maha melihat, dari wahyu dari yang maha menyaksikan, wahyu dari yang maha mendengarkan. Sementara kitab Anda ada di abad pertama katanya, tetapi dituliskan dari orang-orang yang tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak maha menyaksikan, hanya mendengarkan dari kesaksian-kesaksian orang. Kalau Quran abad ke-7, tapi dia didatangkan oleh dia yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui. Tidak ada yang bisa diragukan di situ. Karena polanya diwahyukan dari Sang yang maha melihat. Nah, saya rasa begitu saudara saya ya. Kalau ada teman muslim yang ingin menambahkan, silakan. Di sini sudah hampir masuk waktu maghrib. Saya harus olahraga kecil karena sudah menjelang maghrib 40 menit lagi, 30 menit lagi menjelang azan maghrib. Teman-teman yang ingin menambahkan, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bang Ferry, berdiskusi dengan baik. Seperti inilah yang harusnya. Oke, terima kasih silakan. bro. Terima kasih. Silakan. Tapi kalau misalnya Al-Quran Anda membenarkan Taurat dan Injil, bagaimana itu? Kalau Anda tidak percaya Injil, sedangkan Al-Quran Anda saja mengatakan membenarkan kitab-kitab terdahulu, Injil dan Taurat. Baik, saya jawab dengan singkat. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran didatangkan dari yang maha menyaksikan, dari yang maha melihat, dari maha mengetahui, dan maha mendengar. Ketika Al-Quran mengatakan Taurat, ada 2 poin yang ini saya sampaikan. 1, Taurat dari Allah disampaikan kepada utusannya Nabi Musa alaihissalam. 2, ini penyampaian Al-Quran, ini penyampaian Sang Maha Melihat. Umat Nabi Musa menyembunyikan, mengganti, merubah, mencampur adukkan isi firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sang Maha Melihat yang menyatakan itu. Sekarang tugas kita adalah membuktikan apakah kitab Nabi Musa masih otentik sampai hari ini. Kalau masih otentik, apa yang bisa kita jadikan dasar pijakan untuk menyatakan itu? Apakah Nabi Musa selepas beliau mengajarkan pengikutnya menghafal Torah atau menulis Torah itu kembali? Kalau iya, seperti apa mata rantai penulisan sanadnya? Bagaimana sanadnya? Ilmu informasinya seperti apa sehingga yang sampai pada kita hari ini tidak terputus dan itu betul mutlak absolut sama seperti yang Musa terima di atas Gunung Sinai. Kalau tidak ada itu semua, maka saya kembali kepada Quran. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi Al-Quran ada 2 poin. Mengatakan Nabi Musa menerima wahyu berupa Torah dan mengatakan Torah itu setelah Nabi Musa dari Allah. Jadi Al-Quran ada 2 poin. Mengatakan Nabi Musa menerima wahyu berupa Torah dan mengatakan Torah itu setelah Nabi Musa terangkat, setelah Musa meninggalkan dunia ini, ya, pengikutnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nabi Musa bahkan di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku sekarang masih hidup di tengah-tengah kamu, kamu memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Nah sekarang itu sudah 3.000 tahun lebih, 3.500 tahun kitab Nabi Musa itu. Apakah masih ada? Masih otentik? Apa yang bisa kita buktikan bahwa itu otentik? Tidak ada. Sedangkan yang sampai kepada teman-teman kita Kristen hanya salinan-salinan yang diterjemahkan dari terjemahan ke terjemahan. Seperti itu Bang Ferry, silakan. Teman-teman yang lain silakan masuk.
Oke. Jadi berarti Allah tidak konsisten. Dia bisa menjaga Al-Quran sedangkan Taurat Injil nggak bisa jaga. Kok bisa begitu? Ya, ya kan? Kalau di Al-Quran Anda kan Allah menjaga kitabnya. Kalau di Apakah Taurat- Taurat dan Injil bukan kitabnya? Kalau di Taurat ada nggak? Ada nggak Allah Baik. berjanji mau menjaga Taurat sama Injil? Ada nggak? Oke. Baik, Ah, Bang itu Ferry. sebabnya saya balik bertanya. Berarti Makanya Allah saya tidak bantah. konsisten. Bang Allah Ferry, tidak baik, konsisten. baik. Dia menjaga Al-Quran. Kenapa dia Baik. tidak menjaga Taurat dan Injil? Berarti Tidak kitab janji, Injil dan Taurat kata bukan Allah. kitabnya. Siap. Tidak janji, Baik, Bang kata Ferry. Allah. Kan begitu, tidak janji. Bang Ferry, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, Zabur dan Injil, tetapi Allah tidak memberikan legitimasi untuk menjaga data-data itu. Allah tidak memberikan pernyataan sertifikat bahwa ini sah dan tidak akan pernah ada yang mampu merubah. Itu tidak Allah lakukan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Yang pertama, karena data hukum, ketetapan, dan aturan Tuhan itu hanya berlaku temporer. Hanya kepada Bani Israel pada masanya. Tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, Tuhan memberikan ijazah, legitimasi. Apa yang Allah katakan? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Bukan lagi manusia yang menjaga, tapi Allah. Sehingga Al-Quran itu masih otentik sampai hari ini. Kenapa demikian? Apa hikmah yang kedua? Ternyata ketika Torah, Zabur, Injil itu sudah pudar lekang dimakan oleh zaman, karena memang sudah tidak sesuai dengan zaman, maka Allah mengganti hukum litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hukum yang dikhususkan bukan hanya temporer, bukan untuk segolongan orang, sekelompok manusia, tapi untuk kita semua, seluruh umat manusia. Karena itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan tidak akan ada lagi pedoman-pedoman setelahnya. Maka Allah menjamin pedoman ini adalah pedoman akhir sampai kiamat datang, tidak akan ada lagi pedoman-pedoman yang lain. Itu hikmahnya, Pak. Anda mau percaya atau Anda tidak percaya, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati hambanya. Demikian sekali lagi, ini saya pamit untuk yang kesekian kalinya. Silakan teman-teman muslim untuk menanggapi. Kalau Bang Ferry masih mau menyikapi, saya Zulkifli Ma'bas permisi untuk diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, makasih bro. Suman. Salam. Makasih Bang Ferry, makasih. Lanjut.